Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga tercinta selalu sehat. Buat kamu yang suka kasus viral atau cerita kriminal, jangan lupa subscribe ya. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan selalu diberkahi. Amin. Arjuna Tamaraya, usianya 21 tahun saat kejadian. Berasal dari Desa Bunga, Kecamatan Salang, Kabupaten Simule, Banda Aceh. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan satu-satunya lelaki. Ketiga saudarinya perempuan, 2 masih kuliah di Aceh dan si bungsu masih duduk di bangku SMP. Arjun lahir di Sibolga, Medan. Mereka lama tinggal di sana karena sang ayah bekerja sebagai nelayan. Namun ketika Arjun memasuki jenjang SMP, keluarganya memutuskan kembali ke Aceh. Arjun dikenal sebagai anak yang baik, pendiam, dan pekerja keras. Sejak lulus SMK pada tahun 2021, ia memilih tidak melanjutkan kuliah. Meskipun ia ingin kuliah jurusan perikanan, namun ia sadar dengan kondisinya saat ini. Ia lebih memilih membantu perekonomian keluarga, terutama pendidikan adik-adiknya. Ia pun ikut melaut sebagai nelayan. Pada bulan April 2025, musibah besar menimpa keluarganya. Ayah Arjun meninggal dunia. Sejak saat itu, Arjun menjadi tumpuan keluarga, memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ia bekerja semakin keras, kadang ikut nelayan atau kapal fisher untuk mencari ikan, membuat Arjun berada di laut selama 3 bulan penuh. Pada Rabu 29 Oktober 2025, 2 hari sebelum tragedi, Arjun menghubungi adiknya, Cahaya Amonta, mahasiswi Universitas Syah Kuala Aceh. Arjun berkata, "Dek, abang berangkat ya, 3 bulan ikut kapal fisher." Cahaya menjawab, "Hati-hati ya bang, jaga diri di sana." Ia sempat bertanya, "Abang pulangnya kapan?" Arjun menjawab, "Sebelum bulan puasa, mungkin Januari." Sebelum menutup telepon, Arjun berpesan kepada adiknya, "Dek, kamu selalu hati-hati ya." Namun tidak ada yang tahu itu adalah percakapan terakhir mereka, dan Cahaya tidak akan pernah mendengar suara kakaknya lagi. Kontrak kos Arjun di Sibolga sudah habis. Karena akan segera pergi melaut, ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kos. Ia memilih bermalam 1 malam saja di masjid. Karena di Sabtu pagi, ia bersama teman-temannya akan pergi melaut. Arjun sebenarnya punya keluarga di Sibolga. Namun ia pemalu, mungkin sungkan menumpang di rumah saudaranya. Jumat 31 Oktober 2025, sekitar pukul 1.30 dini hari. Arjun tiba di Masjid Agung Sibolga, Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Belakang. Ia hanya membawa ransel dan sebuah ember hitam. Di depan masjid, ia memesan nasi goreng dari seorang ibu penjual. Arjun bertanya dengan sopan, "Bu, boleh saya menumpang tidur di masjid?" Ibu itu menjawab, "Tidur saja, ibu sering melihat orang tidur di dalam masjid dan itu tidak masalah. Lagi pula itu rumahnya Allah." Sang ibu yang merasa iba, ia mempersilakan Arjun untuk makan tanpa membayar. Arjun makan separuh, sisa nasi goreng itu ia bungkus, mungkin untuk sarapan besok. Ketika masuk area masjid, Arjun sempat bertemu dengan pria tua bernama Julham Piliang, 57 tahun, dan mengatakan kalau ia ingin tidur di masjid. Julham melarang sambil berkata, "Kalau mau sholat aja, habis itu pergi." Sekitar pukul 3 dini hari, teman Julham, Hasan Basri, 46 tahun, yang sedang tidur di masjid, terbangun karena mendengar dengkuran. Ia menyalakan senter dan melihat Arjun sedang tidur. Hasan lalu menemui Julham dan mengadu. Julham kemudian membangunkan Arjun dan melarangnya tidur di sana karena ia bukan jamaah masjid. Padahal Julham juga bukan pengurus masjid, hanya warga yang sering nongkrong di area tersebut. Sempat terjadi adu mulut kecil, Julham lalu pergi dan ternyata ia mengadu dan memanggil teman-temannya. Chandra Lubis 38 tahun, Risman Syah Effendi Caniago 30 tahun, Saswan Situmorang 40 tahun.
Pada saat bersamaan, seorang penjual sate di belakang masjid bernama Jeffrey sempat menyebarkan rumor bahwa Arjun ingin mencuri kotak amal masjid. Kelompok bapak-bapak itu masuk ke dalam masjid dan langsung mendatangi Arjun. Tanpa bertanya, tanpa memeriksa kebenaran, dan tanpa memberikan Arjun untuk berbicara, Chandra langsung menarik baju Arjun dengan kasar untuk membangunkannya. Lalu pengeroyokan pun dimulai. Arjun ditendang, dipukul, dibanting. Mungkin saat itu karena Arjun lelah dan mengantuk, tubuhnya tidak sanggup melawan 5 orang meskipun fisiknya masih sangat muda. Belum puas, Arjun kemudian diseret keluar oleh Sajwan dalam keadaan tak berdaya. Kepalanya pun bahkan sempat membentur anak tangga saat ditarik secara paksa. Di halaman masjid, mereka menginjak korban. Salah satu pelaku bahkan melemparkan buah kelapa ke kepala Arjun, mengenainya dengan sangat keras. Yang lebih kejam lagi, pelaku Sajwan bahkan mengambil uang yang hanya tersisa 10.000 dari saku celana Arjun. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang usianya jauh lebih tua, tapi kelakuannya sangat rendah. Sekitar pukul 4 subuh, seorang penjaga masjid bernama Alwis Pasaribu, 23 tahun, menemukan Arjun tergeletak di dekat area parkir. Ia pun berteriak meminta bantuan. Warga membawa Arjun ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. F.L. Tobing Sibolga. Namun sayang, jam 5:55 Arjun dinyatakan meninggal dunia karena benturan keras di kepala. Warga dan pengurus masjid segera melaporkannya ke polisi. Warga yang lain mencari keluarga Arjun melalui media sosial. Pengurus masjid yang mendengar peristiwa itu segera mengecek CCTV dan melaporkan ke polisi. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap kelima pelaku. Mereka dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 170, pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian. Hukumannya adalah penjara 15 tahun. Pelaku Sajwan dijerat tambahan pasal 365 yaitu tentang pencurian. Perwakilan Masjid Agung Sibolga, Eki Tanoto Tanjung, menegaskan bahwa pihak masjid tidak pernah melarang orang untuk tidur dan kelima pelaku bukanlah pengurus. Keluarga Arjun melalui pamannya Kausar Amin meminta pelaku dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukmat katanya. Dan sebagian masyarakat setuju dengan hukuman itu. Semoga tragedi ini menjadi yang pertama dan terakhir di Indonesia. Masjid adalah rumah Allah, harusnya menjadi tempat yang aman, damai, dan menenangkan, bukan tempat kekerasan. Sekian dulu kasus kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum, see you.